Enak mana duduk dengan begini ya? Kalau duduk mejanya kelebaran, nggak bisa muter. Duduk. Sekali-sekali berdiri, duduk. Sebelum ke sini, ke mimbar ini, saya bertanya ke beliau, Bapak lahir tahun berapa? Kala tahun, jangan keras-keras. Ternyata lahir beliau tahun 50-an. Dalam hati, adik. Umurnya adik. Ya, karena saya lahir 40-an. Tapi tatkala cerita, beliau bercerita tentang sekolah dulu. Saya ingat sekolahnya sekolah rakyat. Cuma lebih maju di kampung Syekh daripada kota Yogyakarta. Apa contohnya? Beliau SD Yogyakarta, kota besar, kota pelajar. Tapi mempelajari bahasa Indonesia di kelas 4 SD, yang dulu SR. Bukunya sama, Bahasaku. Sedangkan kami di dusun yang jauh dari mana-mana. Desa saya lahir itu, kalau diukur di lingkaran sini, nggak ada ukurannya. Memang tempat para pejuang, konon. Tapi desanya dijadikan buangan air Kali Solo oleh Belanda. Sehingga sampai tahun 81 ada untungnya kepala desa ketika itu menginstruksikan terlalu lama kita tidak mengikuti Golkar. Sekarang ikut Golkar saja supaya ada perubahan. Itu kepala desa. Ternyata kepala desanya itu ya orang tua kita. Di saat itu baru ada listrik masuk. Kemudian jembatan Sungai Solo yang menghubungkan Sedayu dengan Gresik baru dibangun. Tapi bahasa Indonesianya sudah bagus sekali. Karena kelas 3 sudah diajar bahasa Indonesia. Dari pelajaran bahasa Indonesia itu, ada yang masih nggak bisa dilupakan oleh Syekh. Ketika belajar bahasa Indonesia, senangnya bukan main. Kemudian, karena sukanya sepak bola ketika itu, membuat klub sepak bola. Jadi kumpulan bola itu. Saking senangnya bahasa Indonesia, punya bahasa baru bisa. Tiada itu artinya uraono. Bola sama dulu, bal juga, bal bola. Tendang sama, bahasa Jawa juga tendang. Wong orang. Maka dibuatlah klub. Tiada bola, tendang orang. Kemudian disingkat menjadi TBTO. Mengapa ada singkatan? Tahun 50-an itu banyak organisasi pengamanan desa yang disingkat. Mula-mula ada OPR, ada PKD. Apalagi belakangan tumbuh
Usdek Manipol. Dulu harus pinter singkatan. Kemudian macam-macam singkatan Bung Karno dulu. Disingkat. Kemudian setiap pertandingan itu membuat undang-undang sendiri. Tapi disepakati oleh kawan-kawan itu. Desa kami menyatakan kalau diundang pertandingan semua harus berbahasa Indonesia. Kalau tidak berbahasa Indonesia, kami tidak mau. Ini dilala itu tanpa disangka. Sekecamatan, ibu kota kecamatan itu ada 5 desa, SR-nya cuma 1. Kumpullah di pemuda-pemuda anak sekolah SR itu, mau pertandingan, apa syaratnya? Pakai bahasa Indonesia. Wah, aku tolong bisa, harus bisa. Wasitnya siapa yang bisa bahasa Indonesia? Mengapa? Dulu wasit itu rebutan, siapa yang badannya besar jadi. Kemudian pemainnya nggak usah 11, ada 15 ikut. Pokoknya sama, 15 lawan 15. Jadi yang terbesar itu yang mewasiti. Terjadilah perubahan-perubahan kebahasaan di zaman Brodesek. Tahun 55 itu, 57, semua sudah kalau tampil ke depan itu berbahasa Indonesia. Senengnya bukan main. Orang tua mengatakan, orang tua-tua, bukan orang tua syekh, wis iso cara Melayu. Gak ada dulu bahasa Indonesia. Padahal itu bahasa Indonesia. Orang tua-tua mengatakan cara Melayu. Mengapa bahasa itulah yang digunakan seperti tadi diterangkan lingua franca di pasar-pasar. Sesungguhnya tidak di pasar pun itu namanya bahasa pasar. Artinya bahasa yang dipakai oleh penguasa, oleh masyarakat, oleh kalangan bawah, maka dinamakan bahasa pasar. Al-lughah al-mustarakah, lingua franca. Nah, saudara-saudara, dari situ ternyata Indonesia itu luar biasa. Ada tadi Bapak bahasa nekat juga, bahasa Jawa juga ada nekat. Pada tahun 57, sedang santer-santernya senang bahasa Indonesia, ada kiai itu paman sendiri, namanya Kiai Amarna. Itu menerjemahkan kalimat syahadat itu, yang lain-lain anyekseni insun. Ing setuhune ora ana pangeran angin Allah. Itu terjemahan umum. Ini kiai yang sang paman ini nerjemahkannya beda. Nekataken ingsun. Nah, dikaitkan dengan bahasa Indonesia nekat. Bahasa Jawa juga nekat. Nekat itu mobil jalan cepat, kita juga nekat itu namanya. Udah jangan terlalu diterjemahkan macam-macam. Mobil jalan, kita merasa kuat, nekat, mati kan? Itu nekat. Iki kenapa kiai kok menerjemahkan nekataken ingsun? Ingsun itu bahasa Jawa yang tidak digunakan hari ini. Kepada Bapak kita bicara. Karena kiai di sana kalau belum dapat izin bicara, dilarang dulu bicara. Pak, bahasa Indonesia nekat, iku wani nabak gerobak. Dulu zaman gerobak belum ada mobil. Cikar gerobak ditabrak itu nekat, Pak. Lah ini kiai, Mbah Yai Amar, kok nerjemahkan nekat? Nah, diskusi terjadi. Inilah yang namanya al-ikhlas. Jangan dipikir apa lagi. Yang penting yang namanya ilah itu ya Allah itu. Nekat saja.
jangan pakai perhitungan lagi. Nah, yang tanpa perhitungan begitu dalam menerjemahkan syahadat ini, inilah orang yang ikhlas. Oh begitu ya, ikhlas itu nekat ya. Oh bukan ikhlas itu nekat. Terjemahan, jadi diskusi lah. Ternyata dari kecil itu selalu bertanya, mengapa bahasa nekat kok dipakai dasar kehidupan beragama? Nekataken ingsun. Nekat, sudah nekat bahwa Tuhan itu Allah. Kalau ada yang mempengaruhi kuburan atau ini, wes kono nekat sudah lah, itulah al-ikhlas kata kiai. Kalau gitu ikhlas itu nekat. Oh seje mana? Beda lagi. Nah, tatkala perbedaan itu belum diskusi, saya sudah meninggalkan kampung. Jadi kampung saya tadi itu sangat apa namanya ya, kampung namanya, tapi nggak ada ukuran di sini. Tapi disukai banyak orang. Orang tua saya itu pelopor Partai Masyumi dulu. Bapak pasti kenal Masyumi. Atau tidak kenal, karena Masyumi bapak besar sedikit sudah dibubarkan. Mungkin bapak masih di SD, Masyumi sudah bubar. Tokoh Masyumi yang dari Jakarta, padahal di ibu kota kecamatan itu ada rumah bagus-bagus, tapi milih desa yang orang tua tinggal. Kami tidak kenal lantai berubin, lantai di kakek semen saja tidak kenal. Lantainya itu ibu suka menyiram pagi dan ngeprek begini supaya halus. Jalan tidak kenal jalan aspal. Musim panas ngebulnya sampai masuk ke kamar tidur. Karena di sana kapur. Batunya batu kapur. Kalau musim hujan becek, tapi beceknya tidak seperti becek di Indramayu sini tanah. Di sana lumpurnya adalah kapur yang kena hujan. Jadi hanya lumpur putih saja. Tapi tokoh dari Jakarta suka tidur di rumah orang tua. Mengapa? Karena tidak susah mencari kolam renang. Ini kalau dibahasakan hari ini, tentu di rumah saya ada kolam renang gitu kan. Pasti begitu, makanya diceritakan dulu. Saya tidak pernah punya kamar mandi sebelum tahun 67. Sudah keluar dari kantor 67, pulang itu sudah punya kamar mandi. Tadinya empang besar. Disitulah mandi, disitulah nyuci pakaian, nyuci beras itu dari air hujan. Buang air bagaimana? Ada mimbar-mimbar. Sama dengan di Indramayu, masih ada itu mimbar di irigasi itu. Mimbar. Bersamaan tahun 67 itulah baru punya kamar mandi, baru punya tempat BAB. Saudara-saudara, masih listriknya adalah sumber daripada minyak tanah dan sumbu dan dibakar baru ada penerangan. Agak lebih maju sedikit ada namanya lampu yang namanya strongking. Strongking itu bisa yang pendek, bisa yang besar, dimasukkan gas atau minyak tanah, dipompa, ada selang yang nempel ke lampu. Itulah kebanggaan kalau hari-hari besar.
di jalan raya dipasang itu. Menikmati kota. Apa yang terbayang? Koyok kota. Sampai tahun 60-an itu belum ada mobil yang namanya mobil bagus lewat di jalan raya. Yang ada itu truk pun, truk yang sudah zaman apa itu? Itu namanya Dodge, kita bacanya Dodge. Dodge dan Chevrolet. Itu pun senang kalau datang lewat sekolahan itu kita cium bensinnya. Nah, itu gambaran daripada Kampung Syekh. Nah, bagaimana dengan perubahan pendidikan? Dari situ kita melihat kawan-kawan yang sejalan, artinya tatkala sekolah SR satu kelas sampai pisah. Itu rata-rata yang melanjutkan sekolah yang bisa tampil ke atas. Yang jadi bupati tatkala menjelang Covid, itu kawan satu kelas. Yang memimpin pendidikan-pendidikan kawan satu kelas. Namun kawan-kawan itu, kawan-kawan di Kampung Syekh, tidak pernah mengenal siapa itu Panji Gumilang yang punya pesantren Az-Zaitun. Jadi belum kenal sampai tahun 2001 lah. Baru datang orang kampung. Oh, Panji Gumilang itu kamu ya? Oh, Az-Zaitun itu tokohnya atau yang dituakan orang kampung kita ya, yang desa itu ya. Jadi senang mereka. Tidak menyayangkan orang tua sebelum berdiri ma'had ini sudah berpulang. Kecuali ibu setelah melihat sekali ke sini baru wafat. Orang sekitar sana tidak pernah membayangkan bahwa Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang ini akan mempunyai atau mau mendirikan atau bisa mendirikan satu tempat pendidikan. Mengapa? Ukuran pemikiran orang di sana yang bisa mempunyai bahasa pesantren itu turunan kiai. Saya itu sesungguhnya turunan kiai. Gara-gara, ini gara-garanya dibuang dari silsilah kiai itu. Gara-gara kakek dan kakeknya lagi, ini ada yang menjadi Volkskrad di Surabaya sana. DPR Surabaya. Kemudian turunannya menjadi kepala desa. Jadi ini turunan-turunan, nasab-nasab yang tidak bisa membuat pendidikan yang dikatakan agama itu. Jadi mustahil. Yang mesti bisa itu ya turunan bayai-bayai. Nah, dipisahkan turunan itu karena kita dari kepala desa. Turunan kepala desa itu. Tidak tahu yang menggerakkan desa di seluruh Indonesia itu, yang menggerakkan rakyat di bawah itu ya kepala desa, bukan kiai. Maka orang tua tatkala mengizinkan syekh itu pergi ke luar kampung, menenak gantine bapak ya nggih Pak, pokoknya bagaimana nanti gitu. Kalau tadi Pak Profesor kita waktu belajar itu menggunakan bahasa Jawa ngoko, tapi ngokonya orang Jogja itu masih bagus daripada ngokonya orang Surabaya Gresik. Orang Jawa Surabaya Gresik ngokonya gak enak didengar. Kecuali orang Gresik dan Surabaya. Orang Jogja sopo iki gitu-gitu. Surah lumrah gitu.
Tapi kata orang Gresik, ya inilah cara Gresik. Maka dibahasakan orang sana itu seperti parut. Kasar. Tapi bisa mengeluarkan santan. Maka di lingkungan sana yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu hilang sekarang dari catatan sejarah Nahdlatul Ulama. Orang kampung Syekh yang namanya Mas Kumambang, namanya Kiai Fakih. Mengapa hilang? Pendiri sekarang dihilangkan. Yang disebut itu hanya satu, dua, yang satu nasab. Ternyata setelah saya selidiki, anak dari Mbah Buyut kita ini, yang tadi kita terangkan tentang bahasa nekat, itu membaca kitab yang katanya Wahabi. Ini kiai pendiri Nahdlatul Ulama. Kok anaknya bisa Wahabi? Konon, entah Wahabi itu apa gitu ya. Pelan-pelan nyingkir, sampai sekarang tidak ada bekas. Padahal pendiri diklaim oleh yang lain. Kemudian kita ada kebanggaan. Kalau tadi Pak Profesor itu agak pesimis, saya bangga. Tentang apa? Tentang bahasa tadi, nekat tadi. Bahkan diterjemahkan amuk. Saya bangga sebagai bangsa Indonesia ada dua bahasa kosakata Indonesia yang masuk kamus besar bahasa Inggris. Adapun kualitas nilainya jangan dibanggakan, tapi bangga. Orang internasional memilih bahasa yang terjemahannya itu juga. Apa? Amuk. Kemudian yang kedua, pinternya orang sebelah sana itu. Amuk itu identik dengan orang utan. Orang utan bahasa Inggrisnya ya orang utan. Artinya bangsa Indonesia ini dikelompokkan tukang ngamuk seperti orang hutan gitu. Tapi harus bangga juga karena ada bahasa yang dipakai. Seperti bangga kita, bahasa Indonesia dipakai atau bahasa Melayu dipakai bahasa Quran. Di Quran itu ada bahasa bukan Arab. Kafuro. Di Indonesia ada kapur. Yang kafuro menurut Quran itu kapur barus yang dari Aceh. Maka namanya kamper. Ya bangga-bangga begitulah. Oh, dihitung juga ya orang Melayu kita ini atau orang Indonesia kita ini. Ternyata itulah yang dinamakan antropologi. Di dalam Al-Quran ada surat antropologi. Surat berapa itu? Al-Insan. Maka isi permulaannya itu berbicara tentang manusia. Hal ata alal insan. Sudah sampaikah perbincangan dan pembahasan tentang manusia? Hinum minat dahri, pada masa-masa yang lalu belum pernah dibicarakan. Keluarlah ilmu insan, keluarlah ilmu antropologi, keluarlah ilmu asy'ub. Maka keluar juga tatkala syu'ub ini ada, Quran memberi jalan keluar. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Itu manusia itu zakar unsa. Kemudian ada syu'ub wa qabail. Ada syi'ib dan kabilah-kabilah. Lita'arafu, agar saling kenal. Nah, bisa saling kenal inilah perlu kenal baik dan buruk. Tatkala baik itu sudah dikenal, buruk akan tampil. Maka tatkala menghadapi buruk dan baik, diberi konsep oleh ilahi. Ketuhanan yang Maha Esa memberi konsep. Tidak sama. Tapi pendekatannya harus toleran. Apa toleran? Idfa' billati hiya ahsan.
Hadapi semua dengan satu metode terbaik. Karena apa? Manusia itu tidak benda mati. Sampai wafat pun masih hidup. Apa? Tinggalan ilmu pengetahuannya. Kita sampai hari ini tidak pernah tidak menyebut bapak manusia yang namanya Abraham. Itulah hidup terus. Tidak pernah bapak kita tidak menyebut Isa alaihissalam, bahasa kami, atau Yesus Kristus. Hidup. Sama halnya kita menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, Nabi Muhammad. Hidup. Nah, hidup manusia inilah dikaitkan dengan ilmul insan, antropologi yang bisa memengaruhi kehidupan umat manusia setelah orang itu tiada kehidupannya. Yang disasar dalam kemanusiaan itu yang pertama roh. Setelah roh, akal. Setelah akal, ilmu. Maka manusia yang bisa toleran adalah manusia yang merdeka. Merdeka apanya? Merdeka rohnya, merdeka fikirnya, merdeka ilmunya. Itulah manusia yang bisa bertoleran. Bertoleransi. Toleransi itu tidak menyatakan bahwa itu tidak baik begitu. Enggak, tetap saja itu nilainya tidak baik. Tapi bagaimana menghadapinya? Maka nanti kalau dihadapi dengan toleran, yang tidak baik, yang musuh, yang ini, yang itu, negatif, akan menjadi sahabat. Dan itu natijah daripada toleransi. Nah, maka hari ini memperingati hari toleransi internasional. Dulu tahun 62, Bung Karno membuat Konevo. Tujuannya samenbundeling. Van samenbundeling, van internasional, revolusioner, krachten, menghimpun kekuatan revolusioner internasional. Nah, kita sekarang sama. Bung Karno mengatakan itu kita rubah sedikit, samenbundeling. Kita hidup bersama untuk membundel. Membundel itu mengikat dengan kuat. Van internasionaling, untuk tingkat internasional. Toleransi, krachten, kekuatan yang toleran. Mari ini kita bundel. Maka orang Jawa, nggak tahu di Jogja ya, Jogja kan pertaniannya sempit. Jawa Timur pertaniannya luas. Orang panen diikat. 1 rinci dan 2 rinci digabung. Itu namanya satu apa begitu. Digabung lagi menjadi satu apa namanya? Agem. 2 agem digabung lagi menjadi gedeng. 150 gedeng namanya seamet. 100 gedeng namanya sebundel. Jadi bundel itu luar biasa. Kumpulan daripada itu bundel. Maka dia katakan Bung Karno samenbundeling. Nah, kita juga ngikuti Bung Karno. Coba Bung Karno revolusioner krachten, kita toleransi krachten, kekuatan yang toleransi. Tatkala menerangkan toleransi, kita di kampus ini tidak pernah mendefinisikan yang sulit. Kita definisikan yang gampang diingat, gampang dilaksanakan. Nahniyah kalau bahasa Arabnya. Atau governance. Kalau apa namanya diterjemahkan gotong royong barangkali terlalu Jawa. Sudah.
togetherness, kebersamaan. Dari sinilah kita bangun toleransi itu. Toleransi itu tasamuh. Tasamuh memberi hak siapa yang punya hak. Menghormati hak siapa yang punya hak. Tasamuh orang Arab mengatakan. Dan konon menurut teori tasamuh ini Nabi kita Muhammad SAW dan juga para nabi yang lain itu diutus ke dunia untuk menciptakan tasamuh, toleran. Apakah toleran itu membiarkan yang tidak pas? Oh enggak, karena ujungnya nanti yang tidak pas itu tahu diri. Karena akan mengenal dasar utama. Coba Ustadz Sanusi, cangkir kopi itu taruh di sini, bukan untuk diminum tapi untuk contoh. Cangkir kopi. Nah, yang sampean suguhkan tadi, taruh di sini. Untuk contoh, bukan untuk diminum. Habis dicontohkan nanti barangkali diminum. Taruh di sini. Ini cepat. Nah, orang hari-hari mengeluh. Mengapa bangsa ini sulit dipersatukan ya? Yang mana bahasa yang tepat menurut kaidah bahasa yang kita sepakati tahun 28? Mengapa bangsa ini sulit dipersatukan ya? Satu lagi keluar. Mengapa bangsa ini sulit disatukan ya? Mana yang lebih tepat kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Disatukan atau dipersatukan? Kalau saudara ingat dasar negara, itu dipersatukan yang benar itu. Kalau disatukan, bakso ayam, ceker, daging, leher, giles semua jadi satu. Itu disatukan, bukan persatuan daging ayam, tapi kesatuan daging ayam. Namanya sudah lain, bakso ayam. Tapi kalau saudara sate ayam tetap, oh ini sate ayam, tidak pakai disat. Oh iya ayam, oh ini pahanya ya, oh ini dadanya ya, iya. Nah, menjawab pertanyaan tadi. Nah ini contoh sambil duduk. Saya minum kopi. Kalau contoh harus ada contohnya gitu kan. Saya minum kopi. Anget, bagus. Ini apa ini? Kopi. Kopi kan ada di pohon itu kopi. Ada yang sudah disangrai, yang namanya kopi KDM, KMD, bukan KDM, KMD itu. Inilah sebuah persatuan. Karena prinsip utamanya adalah kopi, maka dikatakan saya minum kopi, bukan saya minum cangkir. Tapi kopi yang sudah diseduh panas, diamparkan, saya tidak bisa minum kopi. Ini saya minum kopi. Sambil nunjukkan gelas, cangkir, tak-takan, sambil tutup. Ini satu persatuan. Satu persatuan. Kalau satu kesatuan tidak bisa diminum. Tumpah, persatuan, tutup. Dia memungsikan diri menutupi cangkir yang sudah ada air.
Untuk nampak lebih smart, dipandang orang lebih bagus, ada tak-takan. Nilai kesopanan dipersatukan. Kemudian kopi, walaupun di depan itu ada tanaman kopi, kita tidak minum yang itu. Tapi kopi yang sudah digoreng, disangrai, kemudian dituangkan air hangat, kemudian ditutup, disajikan, silahkan diminum kopinya. Pakainya ya, entah nyanya kemana itu. Karena ini bahasa terpengaruh oleh bahasa Jawa. Apa nyanya? Iki lho Pak kopine. Nyanya. Lagi apa tuh Pak Lagi apa Anda? Tuh. Sedangkan lagi itu adalah mau apa lagi? Bahasa pun sudah tercemar oleh Jawa, bahasa Indonesia. Maka kalau ingin tahu bahasa Indonesia yang enak didengar dan lurus, Indonesia Timur. Walaupun tadi menurut Bapak, bagaimana caranya mengajari orang Indonesia Timur? Orang Jawa ini gampang diajari, tapi menelusupkan bahasanya. Akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Baru belakangan ini bahasa lagi itu menjadi sedang apa? Itu kan unsur Jawanya masuk kuat. Sedangkan yang seharusnya mau apa lagi Mas? Kok bertanya lagi ngapain lo? Itu lagi terselusupi oleh bahasa Jawa. Tapi karena bahasa ini orang Jawa itu mengakhiri kata itu di pangku. Maka huruf di pangku itu huruf mati. Filsafat Jawa itu mangku kalau mau membunuh. Maka hati-hati dengan orang Jawa. Coba tanyakan yang ahli-ahli kejawen itu. Senyum-senyum dulu. Maka bahasa pun begitu. Sudah nggak usah bahasa Jawa walaupun mayoritas. Bahasa Indonesia saja. Orang Jawa yang lama itu, Indonesia itu apa? Indonesia ya warisan Londo, bukan warisan Mojopahit. Lah belakangan orang Indonesia mengatakan warisan Mojopahit. Mungkin kalau Mojopahit dirubah namanya Mojolegi. Warisan Belanda. Nanti ceritanya supaya menurut antropologi tidak disalahkan, nanti ceritanya belakangan. Jadi seperti itu manusia itu. Maka kita masuk menerapkan paham ataupun sikap toleran itu tidak dengan definisi yang berbelit-belit. Maka saya waktu mengarang lagu Politeknik Himne itu sesungguhnya menjabarkan ini secara filsafat. Supaya dipertanyakan lebih dalam lagi. Coba, mau menggambarkan Indonesia yang jaya ini, kok tidak perlu bendera? Atau tidak perlu suara? Dilanjutkan, cukup langkah kecil yang bermakna. Inilah langkah kecil ini, insya Allah bermakna, karena toleran tadi. Dan ini kalau disebarkan, akan menjadi lain. Terus, kemanusiaan bukan seruan semata. Ya memang ada seruan. Maka ada surat Al-Insan itu seruan. Ia hidup dalam tindakan nyata. Kemanusiaan itu ada di hidup kehidupan yang nyata ini. Maka menanam kesadaran. Bangsa Indonesia ini satu kesadaran yang belum. Pada dasar negaranya persatuan Indonesia. Tapi prakteknya negara kesatuan. Coba ya pikirkan itu. Ini para filosof pikirkan. Dasarnya negara persatuan.
Tapi dikumandangkan negara kesatuan. Kesatuan ini kalau dibuang sudah nggak punya makna. Air ditumpahkan nggak ada maknanya. Gelas pecah nggak bisa minum kopi. Tapi tatkala ini masih walaupun agak dingin ini kopinya, masih saya minum kopi. Nah, itu. Ini karena persatuan. Kalau kesatuan kata kopi, saya nggak mau. Saya adalah kopi. Kata tutup, untuk apa nutupi yang panas? Saya membakar diri saya. Kata gelas, apaan loh? Kopi itu panas-panas dituangkan ke air. Nah itu bahasa sini. Jadi aing mah hanya tempat yang panas-panas. Untung telek. Terus tak-takan, dasar katanya. Saya hanya dipakai tak-takan. Tapi kalau sudah jadi persatuan, minum kopi. Nah di kita semua pakai begini Pak. Ini minum kopi, monggo dicobi. Monggo kopi ini pun. Nah, supaya bisa merasakan kopi dingin gitu. Nah inilah persatuan. Saudara-saudara sekalian, mari kita meraba diri, menyadari apakah ini penyebabnya. Persatuan Indonesia kok menjadi kesatuan Indonesia. Maka dulu ada Aceh ingin merdeka. Ya, saya tidak mengungkit ya. Tatkala Syekh datang ke Aceh, tatkala yang jadi gubernur itu masih orang GAM. Wakil gubernurnya tokoh GAM, pemuda GAM. Waktu itu belum sekental sekarang mengenal Pancasila. Saya bicara Pancasila. Ada yang ikut menyaksikan dengan beberapa kawan dari Jenderal Tentara Nasional. Apa kata pemuda GAM yang jadi wakil gubernur? Kalau menerangkan Pancasila seperti ini, tidak ada GAM. Ketika itu, mengapa kita tanya begitu? Saya diajari Majapahit. Tatkala kursus itu apa dulu? P4 itu. Penataran Pancasila diajari Majapahit. Yang semua tidak bisa membuktikan di mana letaknya. Bagaimana bisa bersatu dengan tokoh dari Sunda itu diajak perang. Datang melamar, sampai di sana diperangi sampai mati habis. Tidak bisa mempersatukan. Persatuan Indonesia hilang. Sampai sekarang, trauma secara antropologis manusia Sunda belum bisa dihapus. Karena ada perang Bubat. Bapak bisa masuk ke Bandung. Cari jalan Hayam Wuruk. Enggak ada. Padahal Hayam Wuruk mau jadi mantu ketika itu. Apalagi jalan Gajah Mada. Andainya Gajah Mada itu tidak dipakai untuk simbol PM, polisi militer, maka tidak ada itu di Bandung Gajah Mada. Karena Gajah Mada itu polisi militer, simbolnya Gajah Mada, ya di sana ada Gajah Mada. Tapi jalan tidak ada, trauma. Apa bisa disatukan? Harusnya persatuan. Kalau dasarnya persatuan, segalanya persatuan. Itu kalau ikut dasar Pancasila. Nah, ini kita tidak maksakan, tapi diskusi. Mengapa pendidikan kontemporer itu intinya adalah menanamkan kesadaran.
Kesadaran apa? Satu, kesadaran filosofi. Jadi semua yang terdidik ini jangan asal baca buku kemudian selesai. Tanamkan kefilosofian Anda agar bisa bertanya mengapa, bagaimana, untuk apa, dengan bahasa bagaimana. Itu kesadaran pertama. Kesadaran yang kedua, sadar ekologis. Kalau sekarang hari ini ada tanaman, bukan karunia yang sudah ada. Karunia yang dipersiapkan. Tatkala kita menanam pohon, inilah karunia. Orang menerjemahkan karunia itu sudah ada, maka dibabati, dihancurkan, dipotong. Kita dari tidak ada, ini karunia ilahi harus ditanam di sini. Supaya bisa menjadi pelindung umat manusia. Ada binatang, jangan diganggu supaya bisa menghibur. Jadi seluruh ekosistem yang ada dipertahankan. Tidak ada air mencari air. Bukankah dahulu ada cerita bahwa Abraham, bunda pertama, ya bunda yang kedua namanya Hagar, mencari air untuk turunan Abraham yang dari Arab, yaitu Ismail, mencari air. Abraham juga tinggal di Bir Shu'aib. Bir Shu'aib itu, Bir itu bi'run, bahasa Ibrani Bir Shu'aib, juga air. Diadakan dari yang tidak pernah bisa hidup tanaman kecuali terus toleran dengan lingkungan, akhirnya bisa hidup. Akhirnya semua yang ditanam bisa hidup. Ada air. Karena air itu sui secai, sumber kehidupan. Nah, saudara-saudara, memahami persatuan dan kesatuan. Sesuatu yang sangat dekat, tapi maknanya sangat jauh. Nah, maka yang bisa kita pegang hari ini, mari samen, boundeling. Nah, mari kita ikat. International, fund internasional. Apa nama? Toleransi, krachten. Mari kita ikat apa namanya, kekuatan, bukan revolusioner. Dulu Bung Karno revolusioner, krachten. Kita toleran, krachten, kekuatan toleran. Toleran ini ajaran ketuhanan yang Maha Esa, bukan ajaran manusia. Manusia yang lepas daripada ilahiyahnya akan tumbuh yang macam-macam. Maka persatuan Indonesia dilandasi oleh ilahiyah. Toleran, landasannya ilahiyah. Buah dari memahami ilahiyah. Kemanusiaan yang adil beradab dari ilahiyah. Jadi ilahiyah ini apapun bentuk atau manifestasi daripada ajaran ilahi ini dipahami oleh umat manusia, semua membawa kebaikan. Semua menciptakan toleran dan membentuk kepribadian. Kepribadian itu bahasa Arabnya syakhsiyah, personality. Syakhsiyah ini dibentuk oleh suluk, namanya manusia berakhlak. Bukan terus yang dinamakan akhlak itu NDP-NDP keterlaluan. NDP-NDP itu perlu. Bahasa Jawa NDP-NDP itu, ya inilah susahnya di Indonesia kan. Kata Kiai
yang ngajari Syekh dulu, ibadah itu ndp-ndp nang pangeran gitu. Artinya sangat tawaduk kepada Sang Pencipta. Lah ini jangan diterjemahkan akhlak itu ndp-ndp kepada sesama. Artinya meletakkan dirinya rendah, yang lain tinggi. Sehingga murid itu dipaksakan untuk macam-macam. Ada yang di kita juga kalau ada murid nggak cium tangan katanya dicoret merah itu absennya. Kalau masih begitu namanya tidak toleran. Murid itu haknya ingin tahu. Kalau ada guru yang mengajar, muridnya tentrem semua nggak ingin tahu, itu gagal. Guru yang paling bagus ada guru yang banyak diserang pertanyaan oleh muridnya. Itu kesadaran filosofi, bisa bertanya. Kalau zaman Syekh waktu kecil, orang tua Syekh itu, ojo kakek takon gitu. Jangan banyak tanya. Kenapa, Bu? Nanti kamu tahu sendiri. Oh iya, itu jalan keluarnya. Artinya kamu cari sendiri. Ada yang lain. Yang banyak tanya itu orang Yahudi. Ya pinter, orang Yahudi pinter-pinter karena banyak nanya. Maka di sekolah internasional yang tidak di Indonesia yang ada kelompok Yahudi, tidak ada murid yang bernasab Yahudi duduk di belakang. Semua berebut duduk di depan. Itu sampai dijadikan satu definisi. Oh, yang kepengen di depan ini mesti turunan Yahudi. Tapi kalau di Indonesia jangan, karena nggak ada orang Yahudi, kan hanya berapa ratus saja. Oh, ini mesti keturunan orang yang ingin pinter. Satu, anak kita sering ingin duduknya di belakang. Sampai ada ini, katakan ini semacam pesta kan, pesta ilmu. Mangga dipayun. Gak mau duduk di depan padahal datang duluan. Di belakang. Kenapa? Supaya gak disuruh nanya. Tapi kalau saudara-saudara yang ingin saya cari tempat di depan. Untungnya panitia mengatur tempat. Yang di depan itu ada yang khusus. Kenapa khusus? Masih bertanya. Itu namanya murid yang sukses. Guru sukses mengajar murid, mampu bertanya, mengapa kok di depan itu hanya untuk seks? Dan narasumber. Nah, nanti dijawab, bukan panitia yang jawab, Syekh. Kalau Syekh di belakang, jauh. Kalau narasumber di belakang, jauh, belum kenal Al-Zaitun, nanti sasar itu. Nyasar ke belakang lagi. Mengapa? Karena di sini nggak ada belakang, nggak ada depan, Pak. Semua depan. Ini mengajarkan supaya punya kesadaran tadi. Yang kesadaran lebih lanjut, yang ketiga kesadaran sosial. Mengapa hari ini orang semua menggerutu? Ya walaupun perbandingannya mungkin cuma 10% lah yang gerutu. Pak Harto diberi anugerah pahlawan nasional. Ada yang sampai mukanya rusak tatkala ngomong. Iya. Ngomong tidak setuju itu sampai mukanya rusak. Kalau saya mendengar itu terus ditutup, kasihan. Sampai merusak wajahnya. Mending kalau wajahnya itu enak dibaca. Sudah nggak enak dibaca, rusak omongannya, Masya Allah. Nah itu kesadaran sosialnya kurang. Orang itu kan harus menimbang.
Toleransi itu kan menimbang, idfa billati hiya ahsan, tampilkan yang terbaik saja. Enggak usah cerita yang jelek-jelek ini. Akhirnya ditimbang lagi. Terus yang sebelah sana itu ada yang tokoh buruh itu gampang amat jadi pahlawan. Kalau orang yang tidak sadar akan rame. Untung banyak yang sadar. Ya sudahlah, memang ditentukan begitu. Kalau nanti saudara-saudara jadi presiden, pilih yang saudara senangi. Jadikan pahlawan. Kita jadikan pahlawan dari Jogja kita yang datang. Kalau saudara jadi presiden, saya usul, jadikan pahlawan. Karena apa? Berani masuk Az-Zaitun. Wah, itu keberanian. Walaupun tas beliau kalau dikumpulkan data-datanya itu nggak muat itu. Data Az-Zaitun yang katanya ABCD itu nggak muat. Kata beliau, ya ini apa ini? Dibuang semua, berani, maka pahlawan. Dan pahlawan itu tidak harus sudah tidak ada. Pahlawan itu artinya pahlawan, orang yang mendapat pahala. Bukan mendapat pahala. Kalau pahala itu diteke, di pahala juga diteke. Pahala bahasa Indonesia. Kalau Bapak mengikuti bahasa Sunda diteke, Pak. Di pahala itu diteke. Diteke itu dijitat. Nah, inilah bahasa. Maka lebih baik memperdalam bahasa Indonesia sebaik-baiknya. Bahasa ibu silahkan, ibu yang mendidik, jangan sekolah. Kalau sekolah mendidik, ini nanti lebih dahsyat lagi perpecahan itu. Bahasa nasionalnya hilang. Nasional ini bahasa ibu saja. Bahasa ibu sesuaikan dengan namanya. Bahasa ibu ya ibu yang mendidik, jangan di sekolah. Karena tinggal di Jawa Barat, Pak Profesor umpamanya masih setingkat SD, diajari bahasa Sunda. Berat. Diajari bahasa Jawa juga, bahasa Jawa Dermayu, beda Pak. Maka bahasa nasional yang ditanamkan, bahasa ibu serahkan pada ibu. Agar ibu ini menjadi madrasah. Menjadi tempat pendidikan yang terbesar. Pulang dari sekolah ke ibu, Bu Dahar. Kalau Syekh dulu nggak manggil ibu, mak. Mak, mangan mak. Durung iso cara halus ta. Apa belum bisa bahasa halus? Piye mak kok cara halus iku? Wis engko ngerti dhewe. Jadi bahasa halus itu tidak perlu diajarkan ketika itu. Bebas, itu namanya bahasa ibu. Toh ujungnya, tatkala saya masuk ke daerah Ponorogo yang tidak halus-halus amat, bahasa Jawanya, bab apa? Sudah bahasa halus, manggil bapaknya itu masih kowe. Kowe sampun dahar toh Pak? Apa kamu kowe? Itu. Iki wong kene Mas. Duduk orang Surabaya. Tambah lagi kalau kedengaran orang Jogja, kowe iku anake kethek. Nah, kenal itu baru bisa bicara bahasa halus. Walaupun ada cerita yang sampai sekarang saya ketawa sendiri, dan andai kata beliau masih ada, ketawa juga. Sedang belajar bahasa halus, ada kawan dari Sunda ingin diajari bahasa halus, niat Syekh itu bahasa halus, sang kawan ini juga niat bahasa halus. Karena kita juga bicara bahasa Sunda, coba ajari saya supaya bisa bahasa Sunda yang bagus. Oh, awalnya satu, ente biasakan ngomong batok kohot wadah huut. Itu suruh menerjemahkan nggak bisa. Pokoknya itu nanti halus kamu. Tapi ini bukan balas dendam ya. Sekali waktu sahabat kita ini
ajari saya bahasa Jawa yang halus, yang bisa diucapkan siapa saja yang halus. Saya sudah belajar bahasa halus walaupun keluaran daerah kasar. Diajari dalam segawon gitu kan. Gak nanya arti. Kalau nanya arti diterangkan. Karena ini halus. Bisa kepada siapa saja. Ya orang yang halus yang kamu sampaikan gitu. Keluar habis makan di asrama kan ada dapur umum, keluar. Pak Kiai sepuh biasa duduk di kursi sambil sila begitu. Ini sengkawan duduk dalam segawon. Di depan Pak Kiai teriak. Siapa yang mengajari kamu? Sangkawan ini pun terkejut. Emang kenapa ya? Saya diajari oleh Abdus Salam. Abdus Salam mana? Ini panggil ke dalam bertiga. Mengapa kamu ngajari itu? Begini Mbah, dia ini minta diajari bahasa halus, bahasa Jawa. Menurut saya yang baru bisa bahasa halus, dalam segawon itu halus. Terus nggak kamu terangkan artinya? Dia tidak minta diterangkan gitu. Itu Pak Kiai tertawa tidak bisa diempet, tidak bisa ditahan, ketawa gelak gitu. Akhirnya kita suruh duduk disediakan kopi. Nggak ada Pak Kiai nyuruh minum kopi itu. Mbok Pi gini, kayak kopi gitu. Mbok Pi itu pesuruh di dapur situ. Nanti lagi nak, kalau ngajari bahasa itu terjemahkan artinya. Karena bahasa itu sesungguhnya memang betul kamu dimintai bahasa halus, kamu beri. Tapi enggak kamu terjemahkan. Lain lagi enggak boleh begitu. Enggak boleh ngajari bahasa halus Mbak. Bukan, terjemahkan. Akhirnya dikenal. Ada apa-apa Mbah Sahal itu manggil, itulah Abdus Salam mana? Suruh datang ke sini. Ada hal-hal yang rumit-rumit panggil Abdus Salam. Tuh, suruh nyelesaikan gitu. Untungnya di situ. Gara-gara bahasa. Sama halnya dengan persatuan Indonesia, kemudian mengembang menjadi kesatuan Indonesia. Kalau persatuan Indonesia tidak ada yang melepaskan diri menjadi merdeka. Tapi kalau kesatuan begitu, hotel, cangkir tidak ada tutupnya, gampang diminum, nggak pakai buka tutup, adem apa panas, masih anget. Persatuan, kesadaran sosial tidak ada, maka persatuan pun sulit. Nah, nanti kalau ini kan sudah jadi kaprah ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah diputuskan. Kira-kira tepat enggak dengan persatuan Indonesia? Begitu menjadi negara kok jadi kesatuan? Sedangkan dasarnya persatuan Indonesia. Diawali dengan negara saja kok menjadi kesatuan. Kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Saya tidak menanya ini benar, ini salah. Hayati sebagai masuk dalam tempo pendidikan kontemporer ini supaya sadar. Dan kemungkinan karena itu persatuan Indonesia sulit. Kan kalau menginginkan persatuan toh, bukan kesatuan. Kita tegakkan persatuan. Bukan mari kita tegakkan kesatuan, enggak ada. Persatuan. Artinya satu yang berkacamata, satu yang berdasi, satu yang berjas biru, enggak bisa disatukan. Persatuan ada. Oh ini modelnya begini, ini model begini, ini model begini. Duduknya juga beda-beda. Persatuannya apa?
persatuannya sedang mendengarkan narasumber yang dari Jogja, yang ahli antropologi, ahli al-insan. Kan bisa duduk. Kalau kesatuan diikat, saman bundelin lagi. Dibundeli semuanya. Pan internasional. Revolusioner, krachten. Maka berdirilah Konevo. Konevo itu kan Conference of the New Emerging Forces. Diterjemahkan oleh bangsa Bung Karno bahasa Belanda, samen bundeling. Internasional, revolusioner, krachten. Asik kalau bahasa Belanda itu, ada ngorok-ngoroknya gitu. Ya ini supaya bisa kita sadar. Di sini tajuknya menanam kesadaran, menumbuhkan kemanusiaan. Kami mendirikan Politeknik, Pak. Terus membuat himne dan mars. Himnenya berbunyi, judulnya menanam kesadaran, menumbuhkan kemanusiaan. Bait pertama, dalam diam, bumi bicara. Bumi ini diam tapi bicara ini. Bumi bicara tentang luka yang tak disapa. Bumi ini sedang luka, tidak ada yang mau nyapa. Manusia berjalan tanpa arah, membawa bayang, lupa cahaya. Lupa cahaya berarti sudah ada cahaya, dilupakan. Apa yang dilupakan? Persatuan Indonesia. Itu cahaya untuk menciptakan Indonesia maju. Bingkisannya kesatuan. Gampang pecah kalau kesatuan itu. Tanam benih di tanah jiwa. Jadi kita semua ini sedang menanam benih, tapi di jiwa untuk memerdekakan roh tadi. Air mata yang tak sia-sia. Semua kita yang ada di sini hampir 26 tahun, 30 tahun, semua ini pernah meneteskan air mata. Paling tidak, tatkala ihsan saudara tidak cukup untuk makan. Ihsan itu artinya honor. Ini relawan-relawan ini diberi honor. Honor itu kan penghormatan kan, tapi nggak cukup. Mencari, netes air mata. Tapi dijawab lagi, saya sadar ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran. Apa boleh buat? Karena ngomongnya apa boleh buat, mari kita buat apa yang baik. Jadi jawaban yang sesungguhnya bukan pertanyaan, tapi kata-katanya apa boleh buat. Itu kan sesungguhnya menyerah itu. Saya baca, mari kita perbuat lebih dari ini. Akhirnya semua kita penuhi. Artinya kalau tugas di sini jangan sampai tidak makan. Kalau di rumah cari makan sendiri-sendiri gitu kan. Maka di sini semua makan. Malah kalau ada karyawan yang agak kurus gitu, ente kurang makan gitu. Makan yang banyak, sudah saya. Terus kenapa ini? Saya ada kena gula, katanya. Oh, kan kena gula yang kurus-kurus. Itu namanya toleran.
sudah paham. Kita lanjutkan ini. Air mata sudah ya. Kesadaran tumbuhnya perlahan. Tanaman, kalau kita tata dari sejak awal, itu akan bisa menjulang tinggi. Tapi sangat perlahan. Orang sadar juga begitu, sangat lahan. Tapi pasti, itu yang kata orang slow but sure. Pelan tapi meyakinkan, itu kesadaran. Kalau kesadaran cepat datang, cepat hilang, ya bagus, siap. Besok ditanya mengapa? Yang lupa lah yang ini, yang kata beliau tadi, sen kanan belok kiri. Iya tapi tidak. Yang gitu saja kok nanya saya, kan begitu nanti. Ditanya sana, ditanya suruh nanya. Itu namanya kesadaran yang belum tertanam. Tapi perlahan-lahan insya Allah sadar. Walaupun sudah lepas dari jabatan. Menembus gelap menuju harapan. Kesadaran itu segelap apapun hilang gelap. Harapan tumbuh. Pohon kesadaran menjulang tinggi. Kalau kita tamsilkan apa yang kita tanam, kita tidak menyangka bahwa pohon yang kita tanam itu bisa besar. Karena menyiramnya 24 jam. Saking tidak ada airnya. Ini dari pohon fisik. Apalagi pohon kesadaran. Ternyata saya mengukur, tidak diukur panjangnya. Pak Habibie tatkala menanam, saya mengawasi begini, Pak Habibie menanam, sejengkal yang ditanam. Sekarang berpuluh-puluh kali lipat tingginya Pak Habibie. Dan kita abadikan. Itu simbol pohon kesadaran. Andainya kita tidak nanam, tidak ada apa-apa di sini. Jadi kalau sudah sadar itu berakar. Berakarnya di nurani kita. Daunnya rimbun. Kalau kesadaran manusia, daun rimbun itu artinya membuahkan cinta sesama. Kalau pohon memberikan oksigen. Dan ujungnya pesannya, tak perlu bendera atau suara. Menegakkan begini kok nggak perlu bendera. Kita sudah punya bendera. Merah putih, sudah. Yang lain-lain tak perlu itu, maksudnya begitu. Bendera kita merah putih saja. Suara A, E, U, Indonesia Raya, 3 stansa, itulah suara kita. Jadi tak perlu suara yang lain. Saudara-saudara, saya percaya sepercaya-percayanya bahwa Indonesia Raya 3 stansa inilah yang membentengi kepribadian Indonesia kita di sini. Inilah yang bisa mewujudkan Pancasila. Sehingga saudara duduk ribuan orang mendengarkan narasumber, satu orang pun tidak ada yang bergerak untuk lari. Semua mendengar. Saudara bisa membayangkan yang seperti ini di luar? Bisa membayangkan, tapi tidak bisa menemukan. Mau duduk, harus ada amplop. Di sini makan sendiri-sendiri karena ada tempat makannya. Enggak pakai menunggu makanan bergizi gratis. Di sini makan tapi tidak gratis. Mengapa? Membayar murid-murid ini, tapi disistemkan. Sehingga 6 tahun makan terus, nggak berhenti kecuali libur. Dan ini ditata melalui kesadaran. Sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia
maka tempat pendidikan harus memberikan contoh nasional bahwa makanan bisa diatur tanpa kekurangan. Maka kemandirian pangan bukan omong yang tidak bisa dijelaskan. Apa contoh wujud dari kemandirian pangan di Az-Zaitun? Tidak pernah beli makanan, makan cukup, orang-orang hanya tengah hari, kita pagi, siang, malam. Kecuali Syekh, memang sudah punya program makan sekali, makan pagi ya malamnya tidak, siangnya tidak. Makan malam, pagi tidak, siang tidak. Karena memprogramkan. Tapi semua ini cukup. Inilah potret Indonesia, menyadari 3 stansa dan menyadari dasar negaranya. Ini Indonesia bisa begini, nggak cukup, makan cukup, sandang cukup. Sekali waktu sebelum tertib awal-awal ada yang pakai sarung, bahkan kita selalu mendapat kiriman sarung beribu-ribu potong. Bukan anti sarung. Karena apa? Karena di sini hari-hari ini tersusun rapi, kita khawatir nanti karena jam itu ditata dengan baik, tidak sempat lantas pakai sarung, lupa segalanya, repot. Maka sarung tahun kedua, tahun 2002, 2001, 2002, tatkala dikirimi berbal-bal sarung, dihadiahkan ke anak-anak untuk baju, nak. Gimana kalau untuk tidur? Waktu itu boleh. Ada keluar dari kamar pakai sarung, ingatkan itu, katanya untuk tidur. Menjaga budaya. Supaya budaya teledor tidak ketahuan. Sarung itu teledor sedikit bahaya itu. Bahaya. Maka Bapak nggak melihat sarung di sini. Bukan anti sarung. Saya kalau tidur pakai sarung. Tapi keluar sedikit, tengok sana sini ada murid enggak? Saya pakai sarung nanti dikritik oleh pelajar gitu. Oh enggak ada ya, enggak apa-apa. Nah, yang seperti ini, kebiasaan seperti ini ditata dengan baik. Kemanusiaan bukan seruan semata. Itu syair. Ia hidup dalam tindakan nyata. Karena hari ini banyak di Indonesia ini masih ada semboyan-semboyan apa itu, yang kerukunan beragama lah, apalah gitu, apalagi kerukunan beragama, moderasi beragama, itu semboyan-semboyan yang tidak ada artinya. Jangan pernah dikotak-kotakkan bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Agama itu perlu nggak perlu? Mengapa ada bahasa perlu nggak perlu? Perlu, karena kita mengabdi pada Tuhan. Nggak perlu untuk ditonjol-tonjolkan. Kalau kita tonjolkan, narasumber kita nggak mau duduk di masjid ini. Karena ini bukan masjid tempat pertemuan. Sesekali dipakai sujud gitu. Maka kalau masjid kan harus menghadap kiblat sana, Pak. Ini menghadap kemana-mana boleh. Nah, ini tandanya ini bukan berfungsi masjid. Tatkala kami sholat, ya tidak boleh, tidak mau begini, Pak. Wong sholat menghadap sana saja dikatakan sesat. Ya, karena ada wanita di sampingnya. Jadi ini multifungsi. Bapak tidak akan melihat masjid mana yang nabuh kelonengan itu.
Terus sambil nyanyi, di zaman berjuang, neng nong neng kum, neng neng nong neng neng kum. Haram, Pak. Kata orang yang mengharamkan. Di sini karena tidak dilihat haram halal, yang seni. Maka bahasa Jawa itu harus dikoreksi. Air yang dibuang dari badan dinamakan seni. Sawek seni. Tuh, menghormati. Buangan air dari badan saja dikatakan seni. Bahasa Indonesia seni suara. Enggak najis. Kalau seni yang dihormati tadi, najis cuci baik-baik. Kalau ini seni yang bermakna bahasa Indonesia, seni suara artinya art. Kalau sudah art, enggak ada pakai dihukumi. Kecuali berpolitik. Kalau art itu enggak berpolitik, tapi art menjadi politik kalau dibawa orang yang berpolitik. Kesini mau nyanyi apa saja boleh. Lagu Yahudi yang orang paling tidak suka di sini dinyanyikan. Dan yang menyanyikan ini yang duduk di depan ini menyanyikan. Kok bisa? Ya denger awalnya. Malah bahasa Jawa yang kurang pinter nyanyinya itu. Paling Jawa pesisir baru bisa gitu. Kalau Jawa Jogja nggak bisa. Apa nyanyi Jawa pesisir itu? Dan nyanyian yang paling dibenci orang. Baik beragama maupun yang nasional. Coba kita menyanyi di Jakarta sana. Jer, jer, genjer, ning kedoan pating keleler. Tangkap. Ditangkap. Mengapa? Seni dibawa kepada politik. Diterjemahkan kemana-mana. Jer-genjer katanya jenderal-jenderal. Ning ledokan pating keleler ning Jakarta banyak. Simbo etole teko-teko mbubuti genjer. Oh si Gerwani datang-datang mencabuti jenderal. Itu kan terjemah yang gak karu-karuan itu. Hilang seninya. Maka Syekh dulu ikut menggubah, tapi di lain. Jo ijo gambar jagat simbole NU bintange songo dhuwur limo ni sore papa. Jo ijo sambar gambar jagat simbole NU. Di NU kan tenang. Tapi digenjer-genjerkan ditangkap. Nadanya sama, iramanya sama. Nah, itu bahasa. Antara persatuan dan kesatuan kok menjadi tidak beda. Coba yang ahli bahasa dalemin. Apalagi yang ahli antropologi. Yang tadi mengapa bangsa Indonesia ini kok sulit dipersatukan. Tuh bahasanya mau membahas kesatuan kok jadi dipersatukan. Ya karena jadi kesatuan tadi. Kalau dipersatukan dipecah dulu. Dan kan lagunya kan dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Tidak ditempelkan, disambung-sambungkan. Jadi diadakan summon, bundling. Satukan. Persatukan. Persatuan itulah Indonesia. Maka referennya di sini, ref Politeknik kita, warganya cerdas,
berkarya bersama. Membangun negeri dari pulau ke pulau. Tidak pernah diratakan satu konsolidasi pulau. Nggak ada itu. Mau dijadikan seperti Amerika Serikat. Harus diadakan konsolidasi. Apa konsolidasi? Datangkan beku banyak-banyak diratakan tutup. Bukan begitu. Kita menyambung politeknik ini nanti membangun negeri dari pulau ke pulau. Makanya ada cita-cita mengusulkan ke negara, Pak Profesor 45 diajak berunding untuk membangun pusat pendidikan per daerah. Mengingat pulau-pulau yang 6.000 yang dihuni oleh bangsa Indonesia ini belum bisa dijamah oleh pendidikan. Oh, nanti diadakan pendidikan yang kekinian. Internetnya dimasukkan, internet pendidikan. Sudah katanya dijamah tiap hari saja, masih di sekolah negeri tumbuh itu yang namanya gerakan teror. Sekolah negeri itu. Begitu masuk teror itu mau dikatakan teroris boleh, tapi teror itu teror, menakutkan. Karena tumbuh dari sekolah negeri, diam semua. Seakan-akan yang punya label teror itu pendidikan yang seperti begini ini. Di sini sudah menanamkan 3 stansa menjadi jiwanya dan laku lampahnya, sehingga tidak ada satupun yang bermental teroris dijadikan bulan-bulanan. Tuhan Maha Esa menunjukkan tanda buktinya. Hei bangsa Indonesia, telunjukmu taruh di matamu sendiri, di Jakarta, di sekolah negeri. Yang umur anak itu baru 17, menciptakan sesuatu yang bisa mengakibatkan teror. Dan dia jadi teroris. Mengapa bisa masuk? Anak sekolah yang kelasnya diliburkan, masuk ke kelas membawa ransel besar, membawa senjataan itu, senjata tidak benar. Keamanannya nggak curiga, entah diizinkan. Menanam bom 7. Oh, bukan bom alat peledak, membunuh kan, merusak. Tatkala ada di SMA negeri tidak dikatakan bom. Tatkala ada di dekat, ya katakan gereja, walaupun meletup sedikit bom. Nggak fair. 7 dirakit, ditanam sampai meledak satu persatu, nggak ada yang tahu. Kepala sekolah tidak bertanya, kamu nak libur kok datang? Isi tasmu itu apa? Itu yang mengatakan pakai kurikulum deep learning. Ya, sangat mendalam dia belajarnya. Mempelajari teror. Kita menganut kurikulum LSTEAMS. Law, hukum, tanamkan sejak dini. Sains, teknologi pasti, engineering pasti, art itu bukan memukul gong, bukan. Itu akibat saja. Matematik dan spiritual, LSTEAMS. Sana deep learning, saking deepnya menemukan bahan peledak. Di sini saking LSTEAM-nya menemukan sumber pangan. Anak-anak bisa menemukan bibit Jepang yang awalnya padi itu dari Indonesia sekian ratus tahun diklaim menjadi padi Jepang. Saya melihat, karena saya pernah hidup di tahun 50-an. Ini beras sepertinya pernah di Indonesia ini. Minta ke Jepang tidak dikasih.
Akhirnya di Singapura ada jual beras. Beras green brown rice. Saya sedikit-sedikit pernah belajar agronomi. Beli 1 kilo saja, dites, tumbuh. Beras kok bisa tumbuh? Anak-anak kelas 12, 11 yang menjalankan ekstrakurikuler, teliti nak, caranya begini, diteliti. Berhasil, baik, enak, lebih enak dari yang dari Jepang. Mengapa? Di sini tempatnya. Itu narasi yang dari Jepang itu, ini harus ditanam di ketinggian sekian, ini pupuknya ini. Singkirkan itu. Itu buatan mereka, buatan kita buat. Hitung, ketinggian kita berapa? Di atas laut 35. Bisa enggak saya kan ini ratusan di atas, bahkan ribuan. Setiap tanah itu bisa ditanam, kecuali yang tidak menanam. Begitu kita tanam tumbuh. Tatkala tumbuh sudah gembira, pasti berbuah. Karena apa? Kita sudah pernah belajar. Orang-orang sufi nanam pasti keluar buah. Dan tidak mungkin kita tanam beras kok keluar jagung, tidak mungkin. Ternyata bagus. Berapa tumbuh dari 1 biji? Ada yang 30, ada yang 20. Catat baik-baik. Berapa 1 malai? Apa itu malai saya? Malai itu ulen. Ulen itu yang tempat tinggalnya sang gabah. Oh itu namanya malai ya. Berapa bulir? Apa bulir? Bulir itu biji gabah yang nempel. Dihitung semuanya, ternyata melebihi yang di Jepang. Yang di Jepang dengan begitu penataannya hanya menghasilkan 4 ton. Di kita lebih dari 4 ton. Ini bukti bahwa dulu di Indonesia ini pusat bibit makanan. Ini tidak mendapatkan izin, dan ini bukan keluaran nasional. Jangan percaya dengan peraturan itu. Tanam, kamu makan. Kecuali kalau kita nanam terus kita ekspor, padi, kosi, hikari, Indonesia, kena. Mengapa? Nama itu sudah diklaim oleh Jepang. Maka buatlah kosi, hikari ditanam di Azaitun Indonesia Raya. Bebas. Itulah perlunya law. Diajarkan hukum di pendidikan tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Enggak perlu masuk fakultas hukum. Adapun kalau menjadi hakim, menjadi yang urusan hukum, sekolah ke fakultas hukum. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi sedikit-sedikit dijawab dari Mars ini. Ujung daripada himne Politeknik tadi, kalau sikap-sikap yang kita buat ini pasti lahir dunia yang saling menjaga. Saling menjaga. Siapa menjaga siapa? Siapa dijaga siapa? Terus saling menjaga. Itulah buah toleransi. Dunia yang saling menjaga. Sekarang dunia yang saling menyerang. Ya, ini ngikuti Pak Profesor saja. Pak Profesor ahlinya di antropologi. Kita di sini tidak punya keahlian antropologi, cuma membaca surat antropologi. Menurut terjemahan, al-insan itu ilmu insan, ilmu antropologi. Ilmu syu'ub, ilmu antropologi. Dan dilaksanakan. Maka di sini apapun, siapapun boleh hidup. Apa itu
adalah alam dan siapa itu adalah satu daripada alam. Maka Tuhan diistilahkan dalam akidah kita Rabbul Alamin, Tuhan segala siapa dan apa. Bukan Tuhan umat muslim saja, apa dan siapa bertuhan pada Allah. Itu toleransi, sikap. Maka jangan pernah beda-bedakan, oh ini Tuhan Islam ini, Tuhan Nasrani ini, Tuhan Buddha ini, enggak. Rabbul Alamin itu yang diajarkan. Puji Tuhan. Tuhan segala macam. Sampai anjing itu Tuhannya kalau ditanya Allah, apalagi manusia. Maka Rabbul Alamin. Alamin itu jagat raya seisinya. Manusia isi alam. Makanya manusia membutuhkan alam, alam tidak memerlukan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.